Pria ini adalah orang yang paling ditakuti di penjara. Kedua tangannya selalu diborgol dengan borgol besi khusus karena dia pernah membunuh 23 orang dengan tangan kosong. Karena itu, dia dijuluki sang pembantai penjara. Bahkan saat para tahanan keluar untuk berolahraga, dia tetap dikurung di dalam kandang khusus. Para penjaga selalu berhati-hati saat berhadapan dengannya dan tidak pernah berani membuatnya marah. Namun dia bukan satu-satunya orang terkenal di penjara itu. Suatu hari, seorang pria yang juga memiliki reputasi buruk datang ke sana. Namanya Danny, mantan kapten tim sepak bola Inggris yang dipenjara karena terlibat dalam pengaturan pertandingan. Perbuatannya membuat para narapidana dan penjaga sangat marah. Sebagai hukuman, Danny diberi pekerjaan paling kotor dan berat, yaitu membersihkan kotoran para tahanan lainnya. Tapi masalah Danny belum selesai. Tak lama kemudian, Kingpin, orang yang paling berkuasa di penjara, menghadangnya. Kingpin sangat marah karena pengaturan pertandingan yang dilakukan Danny telah membuatnya kehilangan segalanya. Dia bahkan mengancam akan membunuh Danny sebelum dia keluar dari penjara. Saat Kingpin hendak menyerang Danny, kepala sipir tiba-tiba memanggilnya ke kantor. Melihat kemampuan Danny dalam sepak bola, kepala sipir menawarkan posisi sebagai pelatih tim sepak bola penjara. Namun, Danny menolaknya. Dia teringat pesan teman satu selnya bahwa kapten penjaga adalah pelatih sebenarnya dari tim tersebut. Jika Danny sampai membuatnya marah, dia bisa mendapat masalah besar. Danny juga tidak ingin berurusan dengan kepala sipir. Benar saja, kepala sipir tidak terima dengan penolakannya. Danny kemudian dipukuli dan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Danny sebenarnya hanya ingin menjalani hukumannya dengan tenang dan kembali ke kehidupan normal setelah bebas. Namun, masalah terus berdatangan. Saat Danny mulai merasa putus asa, teman satu selnya, Trojan, memiliki sebuah ide. Mereka akan membentuk tim sepak bola dari para narapidana untuk melawan tim penjaga. Dengan cara ini, Danny tidak perlu memihak siapapun. Para narapidana juga bisa menjadi lawan latihan bagi tim penjaga. Rencana tersebut akhirnya disetujui oleh kepala sipir dan kapten penjaga. Namun, ada masalah lain. Hampir tidak ada narapidana yang bisa bermain sepak bola. Ada yang mencoba menangkap bola dengan tangan, sementara yang lain bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Baru 3 menit berlatih, mereka semua sudah kelelahan dan terengah-engah. Saat Danny sedang kebingungan mencari pemain untuk timnya, anak buah Kingpin melihat kesempatan untuk menyerangnya. Untungnya, para penjaga datang tepat waktu. Danny kemudian menutupi lukanya dengan handuk dan memilih untuk tidak melaporkan kejadian itu. Dia hanya mengatakan bahwa luka tersebut terjadi karena dirinya terluka saat bercukur. Melihat sikap Danny yang tidak mengadu, Kingpin akhirnya memilih untuk berdamai dengannya. Bahkan, dia mengirim 5 anak buahnya untuk bergabung dengan tim Danny. Meski begitu, mereka masih membutuhkan seorang penjaga gawang. Saat itulah Danny teringat pada seorang pria aneh di penjara bernama Monk. Awalnya, Monk ragu untuk bergabung. Namun, Danny hanya berkata, "Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, langsung saja tonton filmnya secara full." Film ini berjudul Mean Machine yang dirilis pada tahun 2001.